Setelah 5 generasi, akhirnya Dajang Innovation alias DJI berhasil membuat gimbal handphone yang sempurna, di mana di 4 generasi sebelumnya itu selalu saja ada hal yang mengganggu dari segi desainnya, di mana pada kedua seri awal tersebut tidak ada lubang tripod untuk mendirikan gimbal. Ini super aneh sekali ya kalau menurut saya. Dan berlanjut di generasi selanjutnya, di mana di generasi ketiga dan keempat bentuknya menurut saya masih terlalu besar, bahkan lebih besar dari Zhiyun Crane M2 ini. Dan akhirnya di generasi terakhir ini bentuknya sudah pas, dan memang battery life-nya untuk di generasi sebelumnya itu lebih unggul dari generasi kelima ini. Akan tetapi untuk baterai selama 6 jam di seri yang terbaru ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Setelah lebih kurang 2 minggu saya memakai gimbal ini, saya merasa sangat senang dengan ukurannya yang pas dan beratnya yang juga sangat ringan. Penggunaannya juga sangat simpel. Dari posisi terlipat sampai kita bisa buka, itu bisa kita buka dengan mudah. Tinggal kita pasang magnetnya di HP, lalu kita tempel ke gimbal, dan tinggal kita buka aplikasi DJI Mimo. Dari situ kita bisa atur pengaturan kamera di HP kita dengan tombol-tombol yang ada di gimbalnya ini. Selain itu, gimbal ini juga bisa ditarik seperti tongsis, sehingga menjadi fitur plus yang tidak dimiliki oleh gimbal-gimbal merek lain yang saat ini beredar. Selain untuk mengatur kontrol kamera, aplikasinya juga bisa mengajarkan kita membuat video yang baik, tentunya dengan fitur-fitur yang ada pada gimbal ini. Dan juga di dalam aplikasinya video bisa diedit langsung. Ini yang akan sangat berguna sekali buat kita saat kehabisan ide mau melakukan shoot dengan style apa, dan juga kalau kita mau langsung post ke sosial media. Untuk stabilisasi, performance-nya juga sangat luar biasa. Menurut saya terlalu overspec untuk pembuat konten amatir. Motornya juga sangat halus, tombol-tombolnya silent, dimana ini akan sangat membantu ketika kita sedang merekam video. Jadi suara tombol yang ditekan pada gimbal ini tidak akan ikut kerekam ke dalam kamera. Pengalaman saya ketika menggunakan gimbal ini awalnya cukup membingungkan ketika kita pertama kali membuka lipatan, dan juga ketika kita akan melipatnya kembali, terutama pas kita mau lipat tutup kembali ya, itu lumayan bingung. Tetapi setelah lebih dari beberapa kali kita buka dan juga kita tutup, itu kita akan menemukan triknya bagaimana kita bisa melipat dan membuka gimbal ini dengan cepat. Karena gimbal ini tidak bisa langsung dilipat begitu saja, tapi ada proses untuk memutar lengannya dan diluruskan dulu baru bisa kita lipat. Nah, apabila kita bandingkan gimbal ini dengan Zhiyun Crane M2, sebenarnya ukurannya keduanya hampir sama ya. Jadi ukurannya tuh mirip banget. Akan tetapi ketika dilipat, DJI OM5 ini akan lebih ringkas. Akan tetapi Zhiyun Crane M2 itu bisa kita pakai selain untuk HP. Jadi dia bisa kita pakai untuk GoPro, kamera point and shoot, bahkan kamera mirrorless seperti Fujifilm X-T4 juga bisa diangkat sama gimbal Zhiyun Crane M2 ini. Akan tetapi proses pemasangan di Zhiyun Crane M2 ini jauh lebih ribet dan harus dilakukan balancing terlebih dahulu sebelum bisa kita pakai. Jadi waktunya bisa 4 kali sampai 6 kali lebih lama setupnya dibandingkan dengan DJI OM5 ini, dimana dia
bisa langsung kita plug pakai aja, jauh lebih cepat. Lalu selanjutnya kita akan bahas minus dari gimbal ini yang saya rasakan selama saya pakai. Yang pertama adalah untuk melepas dan memasang dudukan magnet pada handphone. Nah, ini karena dia desainnya rata, tidak ada cekungan supaya bisa kita dorong dengan jempol, jadi agak sulit untuk memasang dan melepas dari klemnya ini. Dan untuk diketahui juga, di generasi kelima ini kita tidak lagi mendapatkan magnet yang bisa kita tempel di HP. Jadi kita hanya bisa mengandalkan klem ini saja. Lalu minus yang kedua adalah ketika kita menggunakan foto dengan posisi setengah di iPhone, itu gimbalnya akan bocor masuk ke tangkap di kamera, terutama ketika kita menggunakan mode portrait. Dan minus yang terakhir adalah dalam keadaan tersimpan, armnya ini akan terus-terusan bergerak, jadi tidak terkunci. Ini saya lipat. Nah ini, kalau ini dia terkunci ketika dilipat, tetapi kalau ini dia akan terus-terusan bergerak armnya ini. Memang secara teknis tidak mengganggu, tapi nggak enak aja gitu. Dia bisa goyang-goyang terus pada saat kita simpan. Jadi kesimpulannya, gimbal ini worth it nggak sih untuk kita miliki? Buat kalian yang lagi cari gimbal spesifik untuk HP, saya sangat merekomendasikan gimbal ini. Selain fungsinya yang secara teknis sangat baik, build quality dari gimbal ini juga terasa sangat-sangat oke. Akan tetapi, untuk kalian yang juga memiliki kamera lain seperti kamera point and shoot dan juga kamera mirrorless APS-C yang cukup ringan, mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengambil Zhiyun Crane M2 ini karena bisa digunakan juga untuk kamera yang sudah kalian punya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Klik like apabila Anda menganggap video ini bermanfaat. Tinggalkan komen apabila ada pertanyaan dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye bye.